Kita kalau di masjid betul-betul pikiran kita di masjid. Sekarang banyak orang ini badannya belum kerja, pikirannya udah capek duluan. Kok bisa? Bangun tidur nengok handphone, hatinya udah capek duluan. Di handphone itu kan nengok mobil orang, nengok rumah orang, nengok bini orang. Orang posting semua. Orang punya mobil. Hai guys, ini mobil baru. Orang semua posting. Yang diposting itu apanya? Anaknya, istrinya, suaminya, mobilnya, rumahnya. Sehingga orang yang nengok sudah capek duluan. Makanya banyak orang yang megang handphone gak bangun-bangun. Scroll. Malas bangun, malas ke masjid. Ustaz kayak nggak punya handphone aja. Saya punya handphone. Ustaz nggak scroll, saya scroll. Tapi saya mengatur handphone. Jangan menjadi abdul handphone. Menjadi hamba handphone. Maqam artinya kedudukan. Makanya orang yang tahajud itu akan diberikan wa minal laili fatahajjad bihi, dari sebagian malam bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan, bukan amal pokok. Amal pokoknya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tahajud itu nafilatan lak, amal tambahan. Supaya dapat apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqam. Maqam artinya kedudukan. Sampai di Indonesia maqam jadi kuburan. Jadi kalau ada orang yang sibuk mencari kedudukan, kasihlah dia maqam, kuburan. Maqam artinya kedudukan. Diambil dari kata qama, artinya berdiri. Maqam, tempat berdiri. Maqamul abidin, abid artinya orang yang beribadah. Jadi masjid ini saya udah seringlah ceramah. Ada masjid Al-Ikhlas, ada masjid At-Taqwa. Baru inilah masjid Maqamul Abidin. Namanya spesial. Sampai pintu Masjidil Haram pun dipindahkan ke sini. Coba cek live Masjidil Haram, masih ada nggak pintunya di sana? Maqamul Abidin. Abidin itu diambil dari 3 huruf. Ain, ba, dal. Orangnya abid. Hamba arti abd. Ba, ain, ba, dal itu artinya hamba. Zaman sekarang sudah nggak ada lagi hamba. Bapak Ibu masih ingat TVRI jam 11 siang ada film perempuan yang dijadikan hamba. Nama tuannya Tuan Baron. Nama hambanya Little Missy. Masih ingat? Kalau ingat berarti udah tua. Waktu itu belum ada RCTI, belum ada SCTV, belum ada TPI, baru ada di TVRI. Itu contoh hamba. Jadi hamba itu, kalau hamba itu kerja nanam anggur, anggurnya berbuah, dijual, uangnya bukan untuk hamba, tapi uangnya untuk tuannya. Hamba itu nggak punya apa-apa. Kalau si hamba itu punya anak, anaknya itu bukan punya dia, punya tuannya. Maka tuannya boleh menjual anaknya itu di pasar hamba. Yang menghapuskan perhambaan itu agama Islam. Itu makanya nggak ada lagi perhambaan sama sekarang. Bagaimana cara Islam menghapuskan perhambaan itu? Salah satunya dengan menjadi tebusan. Misalnya orang yang melanggar sumpah, nah itu cara nebus sumpah itu dengan membebaskan hamba. Saya pernah ketemu bapak-bapak di Makkah. Istrinya meninggal, dia bersumpah, saya bersumpah nggak akan nikah lagi. Terus saya tanya, ini istri saya Pak Ustaz. Loh kok bisa? Ya setelah sebulan saya tebus. Makanya jangan percaya kalau laki-laki bersumpah. Saya ngomong begini ini karena nggak ada perempuan. Ada perempuan? Berarti udah kebuka rahasia kita. Yang ketawa anak-anak kecil pula. Macam paham aja. La yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Cara menebus sumpah, fakaffarutuhu it'amu 'asharati masakin au kiswatuhum au tahriru raqabah, membebaskan budak hamba sahaya. Itu cara. Zakat itu pembagiannya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Dikurang bisa kalau nggak ada, tapi ditambah nggak bisa. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Fir riqab maksudnya hamba sahaya mau menebus dirinya
dikasih zakat. Datang hamba sahaya ke Masjid Maqamul Abidin. Saya ini hamba Pak Ustadz. Terus saya mau menebus diri saya mau bayar ke tuan saya. Tuan saya bilang, kau lepas dari budak kalau kau bayar 100 juta. Maka Masjid Maqamul Abidin memberi dia zakat untuk menebus dirinya. Setelah Islam datang, hilanglah perbudakan ini. Cuman Islam menghapuskannya pelan-pelan. Karena kalau langsung perbudakan itu dihapuskan, maka bangsawan-bangsawan orang-orang kaya itu nggak mau masuk Islam. Akhirnya Islam ini, saya cuma mau menjelaskan abidin artinya asli katanya budak. Budak itu apa? Budak itu nggak punya apa-apa, sampai nyawanya pun dia nggak punya. Budak itu. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari Maroko. Maroko itu, saya pernah ditanya orang, Ustadz dari Maroko, dulu kuliah di Maroko. Iya, saya bilang, dekat dari Maroke, kata dia. Ini Saudi Arabia. Kalau mau baca peta, Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, habis itu Palestina, belok ke kiri Mesir, habis Mesir Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Maroko itu paling ujung Afrika Utara. Habis itu nyebrang Selat Gibraltar, baru masuk ke atas Real Madrid, Barcelona, Spanyol. Nah, jadi di Maroko itu apa tadi mau saya ceritakannya? Saking kan berbelok-beloknya. Maqamul Abidin, ada seorang dari Maroko ini yang berkeliling dunia sebelum Columbus. Kan katanya yang menemukan benua Amerika itu Christopher Columbus. Columbus mau keliling dunia, tiba-tiba salah baca kompas, akhirnya nyasar, itulah sampai ke Amerika. Jadi yang pertama mengelilingi dunia ini sebelum beliau sudah ada, namanya Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sebelum keliling dunia, dia pasti umroh dulu. Umroh dulu. Mudah-mudahan yang 10 orang tadi malam habis umroh keliling dunia juga. Nggak ada yang mengaminkan karena nggak ada yang 10 itu di sini. Jadi dia kalau mau keliling dunia dia umroh, habis umroh baru dia keliling. Jadi dari Maroko dia umroh ke Makkah, habis itu baru dia naik kapal, dia ke India. Dari India dia teruskan perjalanan, dia sampai ke tengah laut, baru dia mendarat di Aceh. Sampai di Aceh itu diceritakannya dalam kitab, nama bukunya Rihlah Ibni Battuta. Rihlah artinya petualangan Ibnu Battuta. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatra, ditulisnya dalam kitabnya itu, Sumatra, di pulau Sumatera. Rajanya pakai jubah warna hijau, naik gajah. Ceritakannya tentang rajanya naik gajah. Ulama-ulamanya dimuliakan. Dan setelah itu dia lanjutkan perjalanan, dia sampai ke pulau. Yang di pulau itu rajanya nggak pakai baju. Lalu rajanya itu memanggil hamba. Nah, ini saya mau menjelaskan tentang masalah hamba ini. Langsung datang air putih. Rajanya itu memanggil hamba. Wahai hambaku, sini. Hambanya datang. Dikasih pisau. Pegang pisau ini. Pegang. Terus rajanya ngomong, bunuh dirimu. Lalu hambanya itu mengambil pisau dan menusukkan ke jantungnya. Mati di depan Ibnu Battuta. Dan Ibnu Battuta ditanya sama si raja, nggak pakai baju. Ini rajanya dari mana Pak Ustaz? Nggak usah disebut, menjaga kode etik jurnalis. Rajanya ini bertanya ke Ibnu Battuta melalui penterjemahnya. Apakah di kampung kamu ada seperti ini? Kata Ibnu Battuta, nggak ada. Rajanya ini mau menunjukkan ke Ibnu Battuta betapa perkasanya aku, nyawa dia pun berada di tangan. Begitu hamba zaman dulu, nyawanya, anaknya, hartanya nggak milik dia, tapi milik tuannya. Setelah Islam datang, Islam merubah, tidak ada tuan, yang ada adalah Tuhan. Kita ini nggak punya tuan. Bapak ada yang punya tuan? Nggak ada. Kita semua tuan. Kita ini semua tuan. Kalau zaman dulu ceramah itu encik-encik, puan-puan, tuan-tuan. Di Malaysia masih dipakai. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Masih dipakai tuan. Di tempat kita kalau dipanggil tuan, apa kabar tuan? Saya bukan tuan, saya manusia biasa Pak Ustaz. Setelah Islam datang, manusia tidak lagi menjadi budak.
tapi dia menjadi manusia yang menyembah kepada Allah. Makanya manusia yang paling rendah adalah budak. Budak itu bahasa Arabnya abdu, budak. Dan dia menjadi mulia kalau dia menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling mulia itu disandingkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama itu adalah doa. Makanya beri nama yang baik-baik. Nama itu menjadi doa. Kasih nama yang bagus. Misalnya nama Komarudin. Komar itu kan bulan. Bulan itu menerangi yang gelap. Kalau gelap datang bulan terang. Maka disebut din itu agama. Komarudin artinya bulan yang menerangi kegelapan. Mudah-mudahan gelap kita diterangi oleh Pak Komarudin. Ustadz Somad, masjid kita kalau Pak Haji Komarudin datang ramai anak-anak. Itu salah satu terang. Kenapa? Dikasihnya duit. Supaya anak-anak, bak kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa, terbiasa. Saya pun dulu waktu kecil gitu, asal dikasih orang, tapi sampai mati kita ingat. Saya masih ingat saya waktu kecil siapa orang-orang baik yang ngasih saya duit. Dan orang pelit pun diingat juga. Di hidup ini kita ingat tuh dua, orang baik sama orang pelit. Makanya kalau mau diingat orang, pilihlah antara dua ini. Jangan setengah-setengah, nggak diingat orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Sudah naik ibu-ibu, nggak banyak rahasia yang nggak bisa kita cerita. Maqamul abidin artinya orang yang bisa sholat berjamaah ke masjid ini kalau dia sudah menghilangkan kepemilikan dirinya sehingga dia semuanya menyerahkannya kepada Allah. Ini bukan anakku, ini milikmu ya Allah. Ini bukan hartaku, ini milikmu ya Allah. Bahkan nyawaku ini pun bukan punya aku, tapi punya engkau ya Allah. Makanya dianjurkan membaca ayat ini setiap pagi dan petang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi milik Allah, bukan milik kita. Makanya kalau ditanya orang, bagus sekali rumahnya ya, titipan Allah. Bagus sekali mobilnya ya, milik Allah. Ini istrinya, pemberian Allah. Ini suaminya, innalillah. Maksudnya dari Allah, bukan mati maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa sholat ke masjid ini pertama dia mesti lepaskan kepemilikan. Kalau nggak dilepaskannya kepemilikan nggak bisa ke masjid. Orang yang bertani nggak peduli sama azan, dia tetap nanam padi. Padahal kalau dia mati padinya itu tetap diurus orang. Justru dialah yang tidak bisa mengurus dirinya kepada Allah Ta'ala. Orang yang punya toko, orang dagang, kalau nggak melepaskan itu nggak akan bisa ke masjid. Padahal kalau dia mati tokonya itu tutup atau buka? Tetap buka. Kepedean ngurus toko ninggalkan sholat. Pegawai kantor kalau mati sibuk dengan kantornya, terus kalau dia mati tutup kantornya itu? Enggak, akan diangkat P3K yang baru. Pejabat sibuk dengan jabatannya, dari mulai camat, mohon maaf ada Pak Camat, sampai bupati, sampai wali kota, sampai gubernur sibuk meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Padahal kalau dia mati wakilnya sudah siap dilantik. Bahkan sebelum mati pun wakil sudah ngotot mau naik ke atas. Betul apa tidak? Betul kata wakil-wakil. Maka yang perlu kita urus itu, cara mengurusnya yang pertama adalah maqamul abidin, lepaskan kepemilikan ini. Ini bukan milik, ini milik Allah. Saya merasa bahwa suara saya ini punya saya. Maka saya pergi dengan Ustadz Tatang kemarin dari Pekanbaru pergi ke Batam. Bukan pantun, perjalanan saya. Kami dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam nyebrang ke Tanjung Pinang, dari Tanjung Pinang nyebrang lagi ke Pulau Penyengat. Sampai di situ panas, minum es 2 gelas, 1 es jeruk, 1 es teh manis. Lagi panas-panas itu, langsung radang tenggorokan, hilang suara saya. Sehari sebelum kemarin Allah mau nunjukkan suara kau itu bukan punya kau Abdul Somad. Saya sudah diingatkan, Ustaz kok minum es? Nggak ada jadwal ceramah, saya bilang.
berdoalah saya kepada Allah. Rupanya yang berdoa sebanyak lapangan Samboja tadi malam. Itulah yang mendoakan. Kadang kita ini sehat bukan karena doa kita, tapi karena ada orang-orang baik yang mendoakan kita. Maka dalam hidup ini 3. Pertama, mendoakan orang lain. Yang kedua, didoakan orang lain. Yang ketiga, minta didoakan. Yang pertama, mendoakan orang lain. Yang kedua, didoakan orang lain. Yang ketiga, minta. Boleh saya minta doa Bapak Ibu? Saya minta doanya cuma satu. Matikan Ustadz Somad husnul khotimah. Amin. Wah, semangat semua jamaah. Kalau mau sholat berjamaahnya istiqomah, 1. Lepaskan kepemilikan. Ini bukan rukuku, ini bukan hartaku, ini bukan kerjaku. Aku milik Allah, maka aku mesti beribadah kepada Allah. Itulah yang membuat kita kemana. Kalau nggak begitu, ya sibuk dengan urusan dunia ini. Sampai kapan? Sampai kapan kita mau? Ada polisi ditempatkan di Riau, di Polda Riau. Selama dia menjabat di Polda, masjid tempat dia sholat subuh itu nggak pernah masjid yang sama. Selama tugas di Riau, masjid ini subuh ini, masjid ini subuh ini, dan setiap dia sholat di masjid itu polisi penuh. Kenapa? Karena dia pejabat di Polda. Itulah pentingnya orang yang punya pangkat dan jabatan itu ke masjid. Coba kalau bupati ke masjid, pasti semua penuh. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang berkepala, yang tidak berkepala, penuh semua. Karena kalau habis salam dia pasti nengok kan, mana kepala dinas, mana kepala badan. Memang dia nggak ngomong, tapi dari tatapan matanya sudah terbaca itu. Nggak datang, nonjok. Jadi penting untuk melepaskan ini semua. Ini yang pertama. Yang kedua, kami nggak kaya, kami nggak bangun masjid Pak Ustadz. Lalu apakah kami nanti akan dapat naungan? Orang bangun masjid di padang mahsyar teduh. Orang yang bangun masjid di dalam surga dapat satu tempat. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Itu yang kaya-kaya. Lalu kami yang nggak bisa bangun masjid gimana Pak Ustadz? Allah maha adil, dikasih jalan lain. Dengan cara apa? Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dapat naungan, nggak kepanasan di padang mahsyar. Siapa itu golongannya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di pasar, badannya boleh di kantor, tapi hatinya di masjid. Belum masuk waktu sudah ke masjid, karena hatinya di masjid. Beda sama orang yang badannya di masjid, hatinya di luar masjid. Badannya di masjid, hatinya di luar masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak beras. Kenapa? Karena badannya yang di masjid, hatinya di luar. Manusia ini yang panglimanya dalam dirinya itu adalah hati. Maka sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Hatinya di masjid. Hayya 'alas shalah. Sudah ada di masjid. Bahkan ada orang sudah duduk di masjid. Sampai pengurus masjid pun bingung ngelarangnya. Pak. Belum masuk waktu asar, Pak. Belum, Pak. Bapak kok sudah? Mohon maaf, saya sholat zuhur. Rupanya terlambat sholat zuhur. Mau masuk surga. Tapi kadang manusia ini membingungkan. Habis waktu berarti. Kadang manusia ini membingungkan. Pas berdoa sama Allah minta kaya. Ya Allah, jadikanlah aku kaya supaya bisa berangkat haji dan umroh. Jadikanlah kaya bisa bangun masjid. Pas urusan ke kades, ngurus surat miskin. Allah maha tahu, Allah nggak nanya. Cuman malaikat, apanya maksud kau? Kata dia. Ini yang saya ceritakan ini betul atau nggak betul? Betul, tapi nggak ada di Samboja. Nggak ada. Ini yang di Samboja ini betul-betul orang kaya semua insya Allah. Jadi bunyi aminnya macam nggak yakin kayaknya. Amin. Jadi yang kedua adalah hatinya mesti tergantung di masjid. Tapi nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba hati gantung di masjid itu nggak bisa. Dia mesti melalui proses. Nggak ada yang instan, bro. Mie instan aja nggak instan. Katanya mie instan airnya mesti dimasak dulu.
Coba mie instan kau masukkan ke air dingin ini, nggak bisa. Airnya dimasak. Bisa air masak itu kun fayakun. Bukan kita nabi. Kalau pakai listrik dicolokkan dulu. Pun nggak masak juga. Kenapa? Pemadaman bergilir. Hidupkan dulu apinya. Kalau kompor disetekkan dulu mancisnya, baru dia menyala, merah, menyala abangku. Nggak ada yang instan. Makanya subuh ini saya lihat anak-anak ramai ke masjid. Ini proses pembiasaan. Masjid Maqamul Abidin ini akan tetap ramai dengan sholat berjamaah 30 tahun yang akan datang. Saat Indonesia emas 2045, masjid ini tetap ramai sholat berjamaah. Kalau 2045 siapalah yang mengisi masjid ini Pak Ustadz? Inilah mereka yang kecil-kecil. Mereka ini yang akan ngundang saya subuh ke sini lagi. 2045 saya kemari, mereka nih ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati, ada yang jadi camat, mereka ini. Waktu saya datang ke sini 2045, bapak-bapak udah meninggal. Saya masih hidup. Saya nggak pernah mewakafkan tanah masjid ini. Saya nggak ikut membangunnya. Tapi pas giliran tanda tangan, nama saya dituliskan. Tengoklah. Saya sering sekali dilibatkan masalah seremonial. Pengguntingan pita, pembangunan asrama pesantren. Saya nggak pernah ikut membangun, tapi pas gunting pita. Pemencetan tombol. Ustadz, pencet tombol, nanti tirainya akan terbuka. Kok nggak terbuka? Macet rupanya. Selalu saya dilibatkan dalam seremonial. Makanya dalam hati saya sampai ada terlintas. Jangan-jangan nanti pas di akhirat Abdul Somad masuk ke surga secara seremonial katanya. Nauzubillah, nauzubillah. Karena orang-orang yang berwakaf bangun masjid nggak mau tampil ke depan, nggak mau mereka namanya ditampilkan ke depan, namanya pun nggak ada. Maqamul Abidin bukan nama orang. Ini adalah kedudukan, sikap, sifat orang. Namanya nggak ada, ditulislah nama Abdul Somad. Jadi menurut orang ini penghormatan, tapi satu sisi ini adalah bemper. Ustaz Abdul Somad, kami nggak mau hati kami rusak, biarlah yang rusak hati kau aja. Sama kalau pas sedang acara, ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, ada ketua DPRD, ada kapolres, ada kapolsek, ada kabinda, ada semua. Pas giliran makan, siapa yang dipersilakan duluan makan? Saya. Ustaz, silakan Pak. Kalau ada racun di situ, aku duluan makan. Sama kalau saya pergi ke rumah sakit umum, pas acara menjenguk jamaah, begitu saya sampai rumah sakit, langsung dipasangkan jubah warna hijau, jubah kebesaran. Pakaian Ustaz, besar. Memang jubah kebesaran, ukurannya XL. Habis itu mereka bukakan pintu masuk ruang ICU. Silakan masuk Pak Ustaz. Bapak-bapak nggak masuk, Ustaz aja. Saya pun masuk di dalam dengan pasien-pasien. Mereka di luar ruang kaca. Rupanya disitulah semua penyakit menular. Jadi banyak orang menyangka, kalau orang nggak ngerti, disangkanya kita sedang dihormati. Padahal kita sedang babak belur itu. Memandang dari sudut yang berbeda. Bukan berarti saya nggak senang dituliskan ini, senang saya. Sampai hari kiamat orang datang ke masjid Maqamul Abidin ini dan yang dilihatnya adalah nama Abdul Somad, masya Allah, Abdul Somad dan seterusnya. DST, Ustadz Abdul Somad yang ngatur jadwal ceramahnya satu pulau Kalimantan ini namanya Ustadz Muhammad Hatta. Pimpinan pondok pesantren Nurul Azhar di Banjarbaru. Beliau ini senior kakak kelas saya di Mesir. Ustadz Atta, Ustadz lah yang nyusun jadwal saya. Saya 1 tahun sekali ke Kalimantan Timur. Datang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Nggak boleh lebih. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Ustadz Atta mengatur jadwal. Dan saya nggak tahu yang ngundang saya desa, kampung, hutan, RT, RW, Kades, Kadus, nggak tahu. Nggak pernah saya tanya, Ustadz Atta, yang ngundang tolong kepala daerah aja, bupati, gubernur. Kalau camat sama kepala desa jangan, nggak pernah saya atur. Dan saya nggak pernah nanya. Dan kalau beliau kirim, ini jadwal kita nanti di Kaltim, saya nggak baca. Saya baru baca itu setelah di airport. Karena kalau saya baca duluan, nanti roh saya pergi duluan. Saya mau betul-betul badan dan jiwa saya di rumah selama hari Selasa, Rabu, Kamis bersama istri dan anak saya. So, pikiran saya jangan sibuk duluan. Karena banyak orang badannya di rumah, badannya sama istrinya, badannya sama anaknya, tapi pikiran kantor.
Akhirnya di kantor dia marah-marah, di rumah pun dia marah-marah. Saya nggak mau begitu. Makanya jadwal nggak tahu. Makanya banyak orang nanya, Ustadz kabarnya nanti di Balikpapan ya? Nanti kabarnya Ustadz di sini ya? Saya nggak tahu, saya bilang. Belum dikasih tahu Ustadz Atta. Udah dikasih tahu, cuman saya nggak baca. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau di masjid betul-betul pikiran kita di masjid. Sekarang banyak orang ini badannya belum kerja, pikirannya udah capek duluan. Kok bisa? Bangun tidur nengok handphone, hatinya udah capek duluan. Di handphone itu kan nengok mobil orang, nengok rumah orang, nengok bini orang. Orang posting semua. Orang punya mobil. Hai guys, ini mobil baru. Orang semua posting. Yang diposting itu apanya? Anaknya, istrinya, suaminya, mobilnya, rumahnya. Sehingga orang yang nengok sudah capek duluan. Makanya banyak orang yang megang handphone nggak bangun-bangun. Scroll. Malas bangun, malas ke masjid. Ustadz kayak nggak punya handphone aja. Saya punya handphone. Ustadz nggak scroll, saya scroll. Tapi saya mengatur handphone. Jangan menjadi abdul handphone. Menjadi hamba handphone. Jadi yang kedua adalah Allah Ta'ala kasih kita kesempatan untuk menggantungkan hati ke masjid. Berawal dari keterpaksaan. Paksakan. Sebelum azan sudah datang. Paksakan. Ustadz tadi ngomongnya sebelum azan. Iya. Kok Ustadz sampai sini setelah azan? Ini panitia yang ngatur. Kalau saya sendiri saya paksakan sebelum azan saya sudah di masjid. Supaya apa? Supaya sempat tahiyatul masjid. Makanya saya tadi nggak tahiyatul masjid karena segan, sudah habis, nggak mau. Akhirnya Ustadz Atta dia tahiyatul masjid, dia nggak ngasih tahu saya. Saya masuk, kalau kita terlambat dan pilihannya dua, tahiyatul masjid atau qobliyah. Karena kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah. Tapi kalau qobliyah otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini lambat terus. Maka saya tadi qobliyah. Tapi otomatis dapat tahiyatul masjid. Sama seperti orang yang maaf mandi junub hari Jumat. Kalau cuma mandi sunat nggak dapat mandi wajib. Tapi kalau dia mandi wajib otomatis dapat mandi junub. Kalau dia mandi wajib junub otomatis dia dapat mandi sunat hari Jumat. Saya Pak Ustadz nggak bisa mandi junub hari Jumat. Kok nggak bisa? Belum nikah. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh dapat jodoh. Anak kecil pun ada yang bilang mana. Ingat-ingat umur nak. Yang ketiga, kenapa kita mesti ke masjid? Karena kita tidak bisa buka baju sendiri. Ini yang ketiga. Apa maksud Ustadz buka baju? Perbuatan yang paling sering kita lakukan buka baju. Tadi malam mau tidur, buka baju. Pagi tadi mau mandi, buka baju. Ini nanti mau tausiah, buka baju. Sampai masanya kita nggak bisa buka baju. Baju kita dibukakan orang lain. Dan bukanya itu sebagiannya pakai gunting, Pak. Bukanya pakai gunting. Kenapa pakai gunting? Karena tangan sudah kaku, nggak bisa dibengkokkan lagi. Ini darah ini kalau sudah membeku, nggak bisa bengkok lagi. Akhirnya kalau dipaksa, nggak bisa, takut menyakiti jenazah, diguntinglah baju. Apa maksudnya? Mati. Kalau sudah kita nggak bisa lagi membuka kancing baju, nggak bisa menutup kelopak mata, disitulah baru kita sadar pentingnya orang masjid. Tertulis di bajunya di belakang, ormas. Ini orang ormas, orang masjid. Silakan ikut ormas, tapi ingat, ormas nggak bisa nolong. Tapi kalau orang masjid, insya Allah akan datang sholat jenazah. Jangan sampai ke masjid cuma 3 kali. Pertama, akad nikah. Kedua, Idul Adha karena mau ngambil kupon. Ketiga, jenazah. Itu pun nggak dipanggil lagi sama Pak Imam, nggak manggil orangnya lagi, tapi dipanggil sama pengurus, tolong masukkan jenazahnya. Orang semua ngumpul di dalam, dia di luar. Setelah selesai sholat baru dimasukkan. Tapi imam gentleman, nggak dendam, nggak sakit hati. Dulu yang nggak mau ke masjid, bukannya disuruh keluar masjid, malah diletakkan di depan imam. Ada orang yang lebih hebat daripada imam? Ada, letaknya di depan imam. Jenazah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kok nggak pakai rukuk Pak Ustadz? Karena kita tidak perlu membungkuk untuk orang yang pergi meninggalkan kita. Boleh untuk update status bagi. Tapi kalau anaknya nggak pernah diajarkan sholat jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku. Selesai sholat ditanya sama tetangga, oh kok ruku? Itu kan sholat jenazah. Banyak kali dosanya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, imam nggak pernah dendam walaupun nggak pernah ke masjid. Selesai sholat dia tetap nanya sama jamaah, apakah jenazah ini baik? Padahal nggak baik. Berarti kita sudah memberikan kesaksian palsu. Hal adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, asyirku, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Makanya saya nggak pernah menjebak jamaah dalam kesaksian palsu. Saya pernah sholat jenazah, tapi nggak pernah saya tanya jamaah, apakah ini baik? Karena saya nggak mau jamaah terjebak, dan saya pun nggak mau dijebak. Dan setiap saya ditanya, apakah orang ini baik? Kalau baik, saya bilang baik. Tapi kalau nggak baik, saya diam aja. Soalnya kalau saya bilang nggak baik, nanti keluarganya dendam. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Terus, apa nggak ada hadisnya tentang mempersaksikan jenazah itu? Ada, hadisnya sahih. Waktu Nabi sedang lewat, bawa jenazah, tiba-tiba orang berdiri dan mengatakan, dia orang baik, dia orang baik, dia orang baik. Apa kata Nabi? Antum syuhadaullahi alal ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Itulah dalil kita boleh menyatakan orang baik. Uzkuru mahasina mautakum, orang kalau sudah meninggal sebut yang baik-baiknya. Kenapa? Itu untuk syiar dakwah. 3, jangan tinggalkan masjid ini, karena amal-amal yang ada di masjid ini yang akan mengalir nanti sampai hari kiamat insyaallah. Pak Kiai Muhammad Maskun sudah meninggalkan Temboro dari tahun 1979. Waktu beliau ngomong, saya sudah tamat Temboro dan berdakwah 1979 Ustadz. Saya nggak ngomong, dalam hati saya baru 2 tahun. Saya lahir 77. Saya baru belajar jalan, beliau udah tablik akbar. Sekarang beliau duduk dengan kerendahan hatinya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa saya. Beliau tak bosan berdakwah, mengurus jamaah, tidak hanya sekedar masjid, buat sekolah supaya anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, TK, SD, SMP, aliyah, sanawiyah. Apa nama sekolahnya Pak Kiai? Al-Jihad. Jihad melawan Bani Israel. Tapi kita di sini mana ada Israel di sini? Maka berjihad melawan kebodohan. Nggak ada alasan orang, cuman di masjid aja, sekolah. Daftarkan anak-anak Anda ke sekolah Al-Jihad sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Mengurus jamaah ini nggak bisa hanya di masjid, tapi juga di formal. Dari mulai sekolahnya, di sekolah itulah dia belajar sholat, dipraktekkan di masjid. Jangan sampai orang masjid tapi nggak punya basic pendidikan agama yang baik. Tapi yang dulu nggak sempat ngaji di pondok, ngajinya di masjid. Yang keempat, masjid ada pelajaran agama. Seminim-minimnya di masjid mesti ada 3. Yang pertama akidah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Akidah. Di masjid ini mesti ada kajian akidah, ngaji sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi. Kalau enggak nanti anak-anak kita ditarik kepada akidah Syiah, akidah Khawarij, akidah Murji'ah, akidah ateis, akidah agnostik, akidah liberal, akidah sekuler, akidah Wahabi, akidah macam-macam. Kita mau akidahnya Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, fikih. Bagaimana bersuci, bagaimana cebok, bagaimana supaya nggak netes air keran. Maksudnya Pak Utas, kencingnya nggak habis. Bagaimana supaya wudhunya betul benar. Saya ngelihat orang berwudhu, dia buka keran air, nggak dibuka
kancingnya sampai ke sini. Gimana? Kancingnya dibuka. Cincin kalau pakai cincin diputar. Dulu Ustadz kalau ceramah kami lihat pakai cincin, kok enggak diminta orang terus. Akhirnya habis. Ada orang yang berani minta Pak Ustadz. Memang dia nggak minta, muji. Cantik ya cincinnya, saya kasih langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keempat, masjid sebagai tempat belajar. Sekolahnya jauh dari sini Pak Kiai, 1 kilo. Artinya anak-anak masih tetap bisa dibiasakan anak-anak sholat masjid. Ngaji malam, maghrib ke isya, matikan TV, matikan handphone, ngaji. Di tempat saya, anak-anak dari luar boleh masuk ke masjid pondok. 200 anak ngaji dari maghrib ke isya, disediakan 15 ustadz yang ngajar gratis. Bapak-bapak ibunya tinggal datang ngantar saja. Datang bapaknya ngantar, habis itu jemput. Maksudnya ngantar ya sholat lah. Antar anak sholat, habis itu nanti isya jemput juga ikut sholat. Ini antar jemput pakai celana pendek. Itu kalau ada orang tua yang ngantar anak ke masjid pakai celana pendek, habis itu dia pulang, itu sama dia dengan ngantar anaknya ke surga. Habis itu udah masuk, aku ke neraka lagi ya. Ikutlah. Ya malulah Pak Ustadz kalau ikut ngaji sama anaknya, hilang harga diri saya. Minta sama Ustadz. Ustadz pengajian sampai jam berapa ini? Sampai 6.30. Saya di mana-mana ngaji itu 1 jam. Tadi jam 5.30 mati mic-nya. Hebatnya Masjid Maqamul Abidin ini, kalau waktunya habis mic-nya bisa mati sendiri. Bagus. Bagus ini, bagus. Bisa otomatis. Karena kadang Ustadz ini kalau udah megang mic lupa waktu. Jadi bagus mic yang otomatis. Dia mati sendiri, apa boleh buat, berhenti kan? Saya sengaja di mana memang 1 jam, karena memang daya tampung manusia itu 1 jam. Asal udah lebih 1 jam, dia nanti datang ilmu padinya. Makin berisi makin. Kenapa Ustadz sampai 6.30? Itu waktu sholat sunat isyraq. 5. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, raka'ataini lillahi ta'ala, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala haji dan umrah. Yang beruntung dapat berangkat tadi malam 10, malam ini 5. Nanti acara pembukaan musabaqah tilawatil Quran akan ada undian lagi. Dan orang yang nggak berangkat itu takut sekali saya kalau dia marah sama saya. Kalau sampai di unfollow-nya saya. Tapi alhamdulillah saya punya cara. Saya hanya membacakan soal, habis itu Pak Camat lah yang tanggung jawab. Yang mana Pak Ustaz? Saya nggak lihat, saya bilang Pak Camat itu semua, saya bilang. Dan Pak Camat nggak masalah, karena Pak Camat nggak ikut pilkada. Nggak ada orang sakit hati, Pak Camat langsung diangkat oleh Bupati. Seandainya Bupati saya nggak akan nyuruh, kenapa? Berbahaya untuk 2029. Yang nggak berangkat pasti marah. Itu dulu yang jangan pilih. Saya pikiran saya ini panjang Pak. Jangan khawatir Pak Camat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, setiap langkah kaki ke Masjid Maqamul Abidin, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Sekarang banyak orang pakai baju plastik untuk jalan. Langkahkan kaki Anda 10.000 langkah sehari. Kalau tidak Anda terkena osteoporosis. Orang keliling stadion pagi-pagi lari. Sekarang lagi tren pejabat, orang kaya lari pakai konten. Hai guys, lagi lari. Kenapa orang banyak lari? Ternyata bukan untuk kesehatan, supaya bisa lari dari kenyataan. Lari pagi rajin, menurunkan kolesterol rajin, menurunkan berat badan rajin. Padahal yang paling sehat adalah jalan kaki ke masjid. Subuh jalan, zuhur jalan, asar jalan, maghrib jalan. Saya kalau hari Selasa, Rabu, Kamis di rumah nggak pernah naik kendaraan, jalan terus. Rumah Ustadz jauh, ya seberang masjid. Sesuaikanlah, jangan kalau jauh nggak bisa jalan. Ada satu kelompok namanya Bani Salim, lalu kemudian mereka ini rumahnya jauh. Mereka ngomong ke Nabi, ya Rasulullah,
kami jual tanah kami ya. Kenapa kalian jual? Kami mau beli tanah dekat Masjid Nabawi supaya dekat sholat. Kata Nabi, jangan, kalian tetap di sana, jalan ke masjid. Kenapa ya Rasulullah? Karena setiap langkah kalian akan menjadi saksi. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Semua langkah-langkah bekas-bekas. Itu makanya orang kalau habis sholat tahiyatul masjid, pas dia mau qobliyah pasti dia pindah kan. Saya nengok ada 2 orang, habis itu yang ini pindah ke sini, dia pindah. Kenapa? Karena dia mau memperbanyak bekas-bekas sujud. Sini pernah sujud, di sini pernah sujud, di sini pernah sujud. Seakan itu stempel, stempel, stempel. Sebagaimana dulu pernah banyak bekas-bekasnya, waktu dosa, mesti banyak juga bekas kebaikan. Bekas apa Pak Ustadz? Bekas ke mantan-mantan pacarnya dulu. Dihapus bekas, mudah-mudahan Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Berganti dengan bekas-bekas yang baik. Semua tempat. Jangan sampai ada bekas di musola, masjid, bekas apa? Bekas ngences. Bukannya bekas sujud, bekas meleleh air liur basi, kotor masjid. Kalau mau tidur di masjid boleh, tapi telentang, jangan telungkup. Saya telentang pun ngences Pak Ustadz, pakai pempes. Beli pempes anak-anak, pasang. Jangan dibayangkan. Yang terakhir, yang ketujuh, kenapa kita mesti ke masjid? Sholatul jamaati, sholat berjamaah, tafdulu sholatal fadhi, lebih utama daripada sendirian. Bisa ba'in wa ishrina darajah, 27 derajat. Berapa umur Nabi Nuh? 950 tahun. 950 tahun. Lain padang, lain belalang, lain orang, lain pikirannya. 950 tahun itu lama sekali Pak Ustadz, kata orang yang lama nunggu. Tapi kalau Pak Camat, 950 tahun berapa kali ganti KTP itu? Tapi kalau orang KPU, 950 tahun berapa kali pilkada itu kan? 950 tahun. Lalu kita yang cuma 63 tahun seperti Nabi Muhammad ini bagaimana? Siapa yang sholat berjamaah 1 tahun, 1 tahun, berarti umurnya bertambah 27 tahun. Ngitung sholat jamaah jangan 1 jamaah. Istiqomah 1 tahun, berarti umurnya bertambah 27 tahun. Siapa yang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun, umurnya bertambah 270 tahun. Saya ceramah ke Palembang. Ini jembatan, di samping jembatan Sungai Musi ada masjid, Masjid Ba'alawi. Ustadz Somad, iya. Ini Bapak Imam ini, dia sholat berjamaah tidak pernah tinggal 40 tahun. 270, 270, 270, 270, melewati umur umat Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat berjamaah. Kalau ada orang umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya ada, tapi nggak mau sholat berjamaah. Kenapa dia tidak sholat berjamaah? Sakit, maklum. Kenapa dia tidak sholat berjamaah? Sangat sibuk. Sibuknya apa? Operasi. Dokter operasi nggak bisa sholat berjamaah. Lagi sedang operasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf, saya sholat jamaah. Mati dia. Nggak bisa, makanya berilmu. Mohon maaf ya perawat bidan sekalian, saya sholat berjamaah. Ini Pak Dokter gimana? Sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bi sab'in. Mati pasien. Nggak boleh, ini yang nggak boleh ditinggalkan. Kalau ada orang yang tidak sibuk dokter operasi, badannya sehat, umurnya panjang, tapi nggak tertarik sholat berjamaah, jangan sakit hati ya. Berarti makanannya syubhat. Orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah, berarti ada organnya yang sakit. Bapak, ibu, kalau panas dalam, makanan enak atau enggak enak? Enggak enak. Padahal makanan itu sebetulnya enak. Kenapa enggak enak? Berarti ada yang sakit. Begitu juga orang-orang soleh, wali-wali Allah, nabi-nabi merasakan nikmatnya sholat berjamaah. Nabi sakit, pingsan, enggak sadar, disiram air. Waktu disiram air, apa kata Nabi waktu bangun? As-salah. Akhirnya dia dibopong, dipapah sebelah kiri, sebelah kanan, dibawa sholat berjamaah. Duduk, Nabi nggak bisa berdiri. Imamnya Abu Bakar Siddiq. Nabi ingin sholat berjamaah. Orang sekarang kalau sakit, disiram air, pas ditanya mau apa? Ketupat kandangan. Mau apa? Soto Banjar. Ya nggak apa-apa, makan biar supaya sehat. Orang itu mesti makan. Karena dalam Islam makan itu gunanya liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang biar bisa beribadah.
Tapi kalau dia tidak merasakan nikmatnya ibadah, berarti makanannya syubhat. Syubhat itu apa? Samar-samar. Samar-samar. Misalnya saya habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ada pena. Orang semua jamaah sudah pulang, ada pena. Pena itu syubhat, nggak jelas pemiliknya siapa. Lalu kemudian ada pena orang di kantong, saya ambil, itu jelas mengambil punya orang. Tapi yang samar-samar nih kita tinggalkan. Meninggalkan yang haram itu namanya takwa. Meninggalkan yang syubhat itu namanya warok. Meninggalkan yang mubah karena nggak mau dunia itu namanya zuhud. Ada orang punya pena, lalu saya ambil penanya, haram. Meninggalkan yang haram itu namanya takwa. Saya ketemu pena, nggak tahu punya siapa. Kalau saya ambil pun, tapi masih samar-samar. Meninggalkan yang syubhat namanya warak. Tiba-tiba kami ke Balikpapan, ada jual pena, harganya 10 juta. Dan saya punya uang 10 juta. Saya mau beli pena ini supaya waktu saya pasang, mereknya nggak saya cabut. Supaya nampak orang, supaya orang nengok, supaya semua orang menganga. Wow, amazing. Hebat ya, penanya 10 juta. Saya tinggalkan yang halal, padahal halal. Tapi karena saya mau menjaga hati saya tinggalkan yang halal. Itu namanya